sosialisasi mengenai perjuangan kita. Ini bapak-bapak ada yang sudah kenal saya, ada yang belum. Nama saya Hasan Hamdi, kolab dari Bengkel Pusat. Rumah saya kebetulan istri saya di pabrik PKS. Baru 3 tahun di sini. Mengenai perjuangan Pak, kita butuh persatuan yang kuat. Jangan pecah belah. Kalau namanya perjuangan pecah belah, maka ya kita siap-siap mundur lah. Karena gitu Pak, ini ada 3, apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, ada 3 organisasi pensiun. Bahkan ada lagi yang nyusul-nyusul lagi. Saya kebetulan, ini saya pakai FKPPN, saya nggak sadar ini tadi pakai FKPPN. Kebetulan saya sudah mundur Pak, dipecat. Karena saya berontak, nggak sesuai dengan hati nurani saya. Ceritanya gini Pak, waktu itu akan dibagi uang beras, ya kan, tahun 2024. Januari tahun 2025 beras dibayar. Tetapi kan cuma ngomong-ngomong aja. Saya di situ berontak. Mereka FKPPN ini bagi-bagi beras di PTP 3, PTP 4, PTP 5 untuk pensiunan. PTP 2 enggak Pak. Ketua FKPPN Sumatera Utara itu Pak Heru Pradoyo. Orang PTP 2, mantan manajer di sini dulu. Ini enggak. Kenapa dia tidak membela karyawan PTP 2? Di situ saya emosi. Sempat saya tumbuk sama dia. Habis itu saya dipecat. Silakan Pak pecat. Kalau gini caranya pun saya nggak bisa. Saya berjuang bukan pecundang. Saya bilang. Mengenai kami ketua-ketua ini Pak, nggak ada istilahnya ada dusta di antara kita. Kami berjuang setulus hati untuk memperjuangkan hak-hak pensiunan yang belum terrealisasi. Ya kan di Bengkel Pusat pun kami sudah sampaikan seperti ini, kami butuh kopi, kami bagi satu-satu baca yang jelas, jangan salah tafsir gitu. Kalau kita ngomong aja nanti yang nerima kan, oh itu mau dibayar, nanti dikejar-kejar kita, kan gitu. Kalau dibaca ini kan kapan bayarnya, kapan itu kan ada tahu kan gitu. Mengenai uang apa tadi, uang MP kita tadi, nah itu kan ada juga jumlahnya itu berapa, itu perkaliannya Pak, ini saya sampaikan apa ya Ketua ya, saya sampaikan, ini misalnya saya 2017 saya pensiun, golongan saya 2B 5, gaji pokok saya waktu saya pensiun 1.900.000 sekian lah, ya kan, gaji pokok. Saya bekerja 35 tahun. Kalau saya bekerja 35 tahun itu 70% dari gaji pokok pensiun saya. Seharusnya saya terima. Kalau 1.900.000 70% berapa? Taruh 1.400.000. Selama ini saya dapat cuma 449.000. Kekurangannya berapa Pak? 900.000 kan. Kalau dikalikan sampai sekarang 2025 82 juta itu Pak saya punya. Kalau saya dihitungkan yang saya punya daftar sama macamnya Pak Irianto ini, saya punya uang beras, uang gaji, uang medali 115 juta. Kalau terima ya alhamdulillah kan gitu Pak. Kita bisa nanti hari lebaran atau hari haji bisa kurban ya kan. Mengenai persatuan tadi Pak, kita memang betul-betul harus bersatu. Karena apa? Ini belakangan ini kalau di komplek kami Pak, di Bintang Terang sana, di Bengkel Pusat, itu sudah masuk orang-orang dari P3RI. Bahwasanya uang beras mau dibayar, kami yang memperjuangkan. Kan? Kalau kita Pak sudah tahu, ya kan? Kita ini sudah tahu dari dulu pun gitu. Uang medali kita yang berjuang, yang apa namanya? Lembu punya susu, gali punya nama. Oh kami itu yang berjuang SPP, yang memperjuangkan, makanya kalian dapat segini. Berapa kalian dibayar sama perusahaan? Kalau memang uang medali itu dibayar, saya dapat 2007, bayar aja berapa uang medalinya. Ini 2023, berapa uang emas per gram tahun 2023? Kan dirugikan kita. Makanya kalau kita usut, kita laporkan ke KPK, usut Pak. Uang medali itu kemana uangnya habis orang BTP. Mengenai ini ada
tambah-tambah sedikit ya Pak ya, biar kita ini semua ngerti gitu. Mengenai rumah, kita kan sudah menempati rumah dari dulu. Kalau rumah sini tahun berapa ini Bu? Ini waktu PTP 3 atau PTP 9 9 kan? Selama kita bergabung dengan PTP 2 ada nggak perbaikan rumah dari perusahaan? Makanya waktu itu saya sempat berdebat dengan Pak Didik Prasetyo, waktu saya di FKPPN ya, saya berdebat mengenai rumah. Rumah PTP 2 Pak, perusahaan nggak pernah memperbaikinya. Itu PTP 9. Karyawan itu betulin rumah, minjam uang di bank, potong gaji. Jadi mereka punya hak Pak, rumah itu. Jangan diusir. Mereka punya hak. Kalau Bapak merasa kurang rumah, buat. Banyak lahan kok masih. Kan gitu. Yang saya perjuangkan juga karyawan pensiunan tahun 2024. Waktu itu ada surat edaran dari direksi bahwasanya yang pensiun tahun 2024 kalau tidak meninggalkan rumah, pensiunnya ditahan. Betul kan? Kalau Bapak percaya tanya Pak Danton siapa? Itu saya yang ngapain sama dia. Udah, kau jumpai KTU-nya, minta KPTS-nya. Kalau KPTS mau ditahan ya kan? Kalau ditahan nggak apa-apa ditahan, tapi dapat terima gaji. Orang belum ada buktinya kita pensiun kok, ya kan? Nah, disitulah di Hotel Kanaya waktu itu saya sama Pak Didi jumpa waktu masih FKPPN saya Pak ya. Nah, habis itu baru berantem sama Pak Heru, saya pecat. Gak apa, saya bentuk kayak gini ikut Pak Irianto unjuk rasa, mereka tahu saya ditelepon. Berani ya unjuk rasa? Kenapa nggak berani? Kan udah saya bilang, saya berjuang, bukan pecundang. Mereka itu Pak, organisasi itu, FKPPN, di PW-nya itu dapat 60 juta per tahun dari perusahaan. Makanya diam. Yang dapat itu pengurusnya. Dia nyari anggota ini, masuk. Biar banyak, dapat banyak dia. Tapi nggak ada perjuangannya. Kan gitu. Jadi cuma saya pesan itu aja lah. Persatuan dan kesatuan kita harus kuat. Kenapa? Itu memang sangat dibutuhkan dalam perjuangan. Jadi itu aja Pak ya, masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.